Aduh, kayak suara saya agak berubah nih. Oke, oke teman-teman semuanya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan update ya teman-teman. Jadi ada update Chromebook ini ke 105 teman-teman. Jadi ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di versi developer. Oke teman-teman, jadi di channel developer dulu saya pernah bahas di sini ya, ketika saya pindah channel dari channel stabil ke channel developer. Ini bukan mode developer ya, tapi channel developer yang ada di sini nih teman-teman. Jadi ini kira-kira itu udah 2 bulan yang lalu saya mencoba ganti channel di additional. Nah ini dia teman-teman, di sini itu kan ada stabil, beta, developer. Jadi kita udah coba yang unstable, tapi waktu itu masih belum stabil teman-teman ya. Nah karena ketika kalian berubah ke channel developer, kalian memang akan mendapatkan versi Chrome yang lebih tinggi teman-teman ya. Jadi selisihnya itu 2. Kalau di sini udah muncul ya, kalian lihat ini 105, berarti ini kan udah upgrade besar ya teman-teman ya. Jadi tiap bulan itu sebenarnya ada upgrade besar. Kalau kemarin itu 103, tiba-tiba kemarin juga 104, lalu 105. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung aja jam. Oke teman-teman, jadi memang untuk 104 kemarin itu tidak terlalu banyak perubahan, dan sekarang ini untuk yang 105 udah lumayan sih teman-teman. Walaupun sebenarnya beberapa sudah kita aktifkan di flag ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri what's new. Nah seperti di dark time ya, dark theme ini sudah saya bahas sebelumnya juga di channel ini. Kalau nggak di quick search ya, di sini kita bisa berubah, dan sekarang ini sudah jadi default ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengaktifkan di flag. Nah selanjutnya di sini ada personalize. Sebenarnya ini juga ini bisa kita aktifkan di flag juga ya teman-teman ya. Nah tetapi di sini sudah fix ya, artinya ini udah diaktifkan atau sudah stabil lah intinya ya teman-teman. Dan ini yang paling baru nih teman-teman, ada annotate. Nah jadi kita bisa melakukan anotasi langsung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengoreksi PDF ya, kalian tidak perlu untuk beli software PDF yang pro gitu kan. Di sini kalian sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi yang kayak gini nih. Kalian bisa langsung edit PDF-nya melalui galeri langsung teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa anotasi, bisa highlighter dan lain sebagainya. Kita nanti akan coba ini ya teman-teman, kita akan coba. Terus di sini kita juga sudah bisa, ini tampilannya udah default ya, yang your calendar in a tab. Nah di sini nih teman-teman ya. Nah ini udah langsung ya, walaupun ini memang sebelumnya udah ada ya tadi. Oh bentar, bukan. Kemarin kita coba di flag ya teman-teman ya, di Chrome flag. Jadi sebenarnya untuk yang di Chrome flag itu teman-teman, di sini kan udah ada dari situ ya. Kita bisa mencoba dark and light time ini ya di Chrome flag kemarin. Kalau misalnya kalian nonton di video kita di sini juga udah bahas juga untuk Chrome flag ya. Jadi kita pakai Chrome flag di PC teman-teman ya. Bahkan kita menghubungkan banyak drive juga tidak masalah di Chrome flag. Nah dan ini Chromebook ya teman-teman ya. Ya sampai saat ini untuk Chromebook masih memegang ya kelebihan Google Play Store ini teman-teman ketimbang Chrome flag ya. Tapi kita tidak akan bisa tahu juga kalau misalnya nantinya bakalan ada atau enggak ya, terserah sih, terserah dari sini yang berwenang gitu ya, yang berwenang mau adain Play Store atau enggak. Nah kalau misalnya di Chrome flag itu ada Play Store, berarti nanti bedanya sama Chromebook apa sih ya, karena kita sudah bisa menggunakan di PC gitu kan. Nah tetapi di sini kalau dari saya pribadi sih untuk Play Store dia pun butuh berapa penyesuaian ya teman-teman ya, penyesuaian khusus terutama tentang hardware yang universal. Apalagi ketika kalian pakai PC kan kadang kalau misalnya rakit sendiri itu kan campur-campur juga ya, beda sama built-in. Nah kalau Chromebook ini biasanya itu udah
udah memang udah ke standarisasi gitu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin komponennya beda-beda ya, beda-beda, tidak jatuh, tidak satu kesatuan. Misalnya satu Chromebook ini semuanya mereknya Intel ya, karena memang ada sendiri-sendiri gitu ya. Nah seperti itu, jadi beda-beda tapi sudah distandarisasi gitu kan. Nah seperti itu bro. Oke. Dan kalau PC itu kan juga ada banyak sekali, seperti yang kemarin ketika kita mengaktifkan Linux di ini yang ada di pembahasan. Oke, nah seperti di pembahasan yang pernah kita bahas nih di sini nih, ketika kita install lingkungan Linux yang ada di sini ya, Linux yang ada di Chrome Flag itu ternyata membutuhkan virtualisasi teman-teman. Jadi kalau misalnya PC kalian itu tidak support untuk virtualisasi ya nggak bisa ya, misalnya laptop dan PC kalian nggak support untuk virtualisasi, jadi nggak bisa menggunakan Linux teman-teman. Jadi pastikan dulu itu ya aktif ya, seperti itulah teman-teman ya, ketika kita bicara tentang masalah hal ini gitu ya, masalah ini gitu teman-teman. Oke, langsung aja, karena di sini memang sebenarnya sudah dibahas ya, kita bahas di sini, jadi kita bisa langsung aja. Ini udah kayak yang ada di pembahasan yang tadi ya. Jadi di pembahasan ini kalian bisa lihat sendiri yang di Chrome Flag, tapi karena kita belum bahas untuk yang wallpapernya. Jadi sekarang sama teman-teman, jadi wallpapernya kita bisa kayak gini sekarang ya. Nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita bisa langsung pilih dari sini, set. Nah ini akan langsung jadi dark ini. Nah atau kita bisa auto. Jadi kalau auto itu dia akan menyesuaikan dengan jam yang ada di tempat kalian. Jadi kalau misalnya kalian berada di Indonesia saat ini, itu akan sangat berbeda ketika kalian di Amerika di saat yang sama ya teman-teman ya. Itu akan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu gelap kan, biasanya kalau di sana kan udah terang ya teman-teman. Jadi seperti itu, dia akan menyesuaikan waktu untuk yang auto ya. Dan kalau ini kita bisa ganti manual di sini. Dan ini pergantiannya pun juga cepet ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini cepet ya, cepet ya. Jadi enggak lama ketika kita coba pakai di mode developer yang dulu ya, kita pernah coba gitu ya teman-teman. Jadi agak transisinya enggak begitu bagus ya. Oh ya, ketika kita coba di flag gitu ya teman-teman ya, jadi agak lemot. Nah sekarang udah cepet banget ini, sekarang udah cepet banget. Oke, jadi seperti itu. Dan kita juga bisa menggantinya di sini nih, kita bisa langsung aktifkan dark theme atau kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan berarti ini nanti akan hitam ya. Kalau misalnya kita buat kayak gini, nah ini akan jadi light ya atau cerah. Dan di sini ada transparansi ya, di sini ya, transparansi di bagian sini. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah tapi kalau misalnya kalian memang tidak menyukai fitur ini, tentu kalian bisa menonaktifkannya di flag ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dark. Oke, dark and light mode ini kalian bisa langsung saja di sini kalian nonaktifkan nih. Kalau misalnya kalian memang nggak mau, kalian disable saja. Jadi untuk defaultnya ini memang dia sudah enable gitu ya bro. Jadi seperti itu. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini di bagian flag. Jadi ketika kalian mencoba untuk mengaktifkan flag, itu sebenarnya ada beberapa fitur yang memang belum diaktifkan di stabil teman-teman, artinya masih belum stabil untuk fiturnya. Makanya di sini ada tulisan eksperimen seperti ini. Nah kalau misalnya kalian cari-cari fitur-fitur yang ada di sini ya, itu sebenarnya jika memang di sini default ya kayak gini, misalnya kayak ini default kayak gini, itu memang settingan stabil ya teman-teman. Jadi kalian memang bisa untuk bereksperimen sendiri dengan beberapa pilihan yang memang sudah disediakan di sini. Oke, seperti itu. Dan kita akan coba untuk ini udah clear. Oh belum, kita bisa ubah di sini. Kita pengen coba ini ya teman-teman ya. Jadi ini ya radiance. Nah ini dia, ini yang ada di situ ya. Jadi kita pernah coba di Chrome Flag. Nah ini kita bisa langsung ganti nih, kita bisa ganti ke sini. Nah ini akan jadi seperti ini nih, jadi keren ya teman-teman. Jadi kita bisa punya dua wallpaper kayak gini ya.
Dan ini versi gelapnya bro, keren banget ini teman-teman ya. Dan ini kayak baru ini deh aku menemuin yang kayak gini, model kayak gini nih. Oke, nice. Jadi seperti itu bro ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas untuk what's new yang kedua. Untuk ini udah ya. Terus di sini ada personalize, yang ini tadi ya, kita juga bisa pasang screen saver gitu ya teman-teman. Dan untuk screen saver, nah di sini itu sebenarnya kita bisa turn on. Jadi nanti kayak ada, kalau misalnya ini non aktif itu dia akan muncul kayak gini nih, screen saver. Nih ketika screennya idle, kan biasanya kalau idle kan langsung dia sleep ya. Nah ini ya seperti ini, dan ini udah ada slideshow juga. Ini juga bisa fill, nah kayak gini, dari foto juga kayak gini. Ini image source-nya itu bisa dari Google Foto, cuman ini akan memakan internet juga ya teman-teman ya. Ini ada withernya, jadi nanti dia malah aktif terus, dan mungkin ini bisa jadi memakan RAM juga teman-teman. Jadi kalau saya itu tidak mengaktifkannya bro, seperti itu. Jadi mending kalau misalnya di sini sedang idle, maka untuk screennya itu biar mati gitu kan teman-teman ya. Dan untuk beberapa saat kalau nggak saya gunakan, dia bisa sleep. Kenapa? Agar baterainya pun juga menjadi lebih irit. Seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ini untuk yang anotasi. Nah di sini karena aku nggak punya PDF, di sini kita akan coba untuk ini ya. Jadi ini cara menggunakan Linux ini yang ada di web Rama Cyber. Kita bisa print saja di sini. Kita print save as PDF. Nah seperti ini, langsung deh. Dan di sini kita buat kayak gini. Oke. Oh tadi sudah ternyata ya. Oh iya, udah di print ternyata ya teman-teman. Dan kita bisa langsung saja untuk buka di foldernya. Oh ya, di sini sekaligus saya pengen memberitahu pada kalian nih. Jadi ini menjadi salah satu hal yang mungkin baru, tapi ini bukan salah satu fitur yang baru di Chromebook ya teman-teman. Jadi ini selipan saja, jadi yang baru aku ceritakan pada kalian. Oke. Jadi di sini kalian itu bisa mengubah teman-teman ya, mengubah folder download yang teman-teman ya. Di sini. Jadi bagian sini download. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi di bagian Chrome, jadi kalian perlu di bagian browser ya teman-teman ya. Terus di bagian download. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa pilih, karena memang Chromebook kan terbatas ya untuk storage. Kalian bisa pilih di SD card-nya, bro. Jadi kalian bisa buat satu folder dimana nanti ini akan kita gunakan ya, kita open. Nah gunakan untuk change location di sini nih teman-teman. Nah kalau misalnya ini diaktifkan, nanti dia ketika kalian download sesuatu maka dia akan tanya-tanya terus. Mending ini nggak diaktifkan kalau saya ya. Nah lalu bagaimana dengan Lacrosse? Kalau Lacrosse sendiri dia juga sama teman-teman ya, sama persis ya. Kalian juga bisa. Nah di sini nih teman-teman ya. Ketika kalian lihat di bagian sini, ini aku ada di Lacrosse ya teman-teman ya. Nih kalian lihat nih Lacrosse ya. Oke, dan ini akan aku kecilin. Oke, biar kelihatan ya. Tapi ini agar kelihatan gini. Nah ini dia teman-teman ya. Ini sama, kalian bisa pergi ke setting. Nah seperti ini ya. Langsung aja pergi ke setting, terus di sini kalian pergi ke download. Nah ini kan lokasinya itu kan ke Kronos. Ini kalian bisa change gitu ya teman-teman. Ini kalian bisa change, langsung kalian bisa menuju ke sini nih, ke folder download, sehingga nantinya ini akan digunakan untuk ini. Jadi lokasi yang ada di Lacrosse ini ketika kalian download sesuatu maka dia akan ke SD card. Oke. Nah seperti itu, kita close ya teman-teman, sudah kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ini lumayan banyak banget untuk update nya ya. Jadi nggak hanya satu sih, kalau nggak hanya satu berarti banyak ya. Oke seperti itu kan. Terus selanjutnya
kita buka ya bro, kita masuk ke fitur yang ini, kita buka di bagian ini, terus download. Nah terus di bagian PDF, oke ini dia teman-teman yang tadi ya, ini yang tadi kita klik aja 2 kali dan dia akan membuka bro ya. Ketika kita klik 2 kali dia akan langsung buka kayak gini melalui galeri nih. Jadi kita bisa melakukan editing langsung di sini. Misalnya di sini ya, ini ada, kita bisa kasih text annotation, kita bisa kasih rotate counterwise. Wow, kita bisa rotate ya teman-teman ya, keren banget. Kita bisa kasih teks di sini. Jadi untuk anotasi kalau misalnya kalian pengen ini yang ngoreksi atau memberi oret-oretan gitu ya, jadi ini sebenarnya cocok banget ya di dunia kita kayak gini gitu ya. Jadi skripsi, misalnya skripsi ya, jadi skripsi kayak gitu itu udah nggak perlu lagi untuk ngeprint yang buang-buang kertas gitu ya. Misalnya mau diajukan ke pembimbing atau diajukan ke penguji gitu kan, jadi itu bisa langsung by kayak gini aja gitu kan, jadi lebih enak juga gitu kan, jadi nggak buang-buang kertas banyak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian biasa lihat kan, kalau skripsi itu kan nggak hanya 10 lembar ya, kecuali ya nggak hanya 10 lembar, itu banyak banget, itu dari bab 1, 2, 3, 4 sampai 5 gitu ya. Jadi kita bisa kayak gini seperti ini, misalnya kita dari misalnya dosen pembimbing ya, dosen pembimbing kayak gini, misalnya kita kasih oret-oretan itu, ini ada kesalahan nih, ini ada kesalahan, nah kayak gini misalnya gini udah bisa. Terus kita gabungin dengan ini nih, misalnya kayak gini nih, annotate, kita kasih highlight gitu ya teman-teman ya, misalnya untuk menunjukkan adanya kesalahan biar nantinya dibenerin oleh si itu. Nah ini dia seperti ini kayak gini. Oke, catatan. Atau di sini nantinya bisa gini teman-teman modelnya ya, modelnya jadi mahasiswa itu dia menunjukkan ini, jadi seperti ini. Jadi bisa kasih catatan di sini gitu ya, kurangnya itu apa gitu kan. Terus bisa langsung dicoret-coret aja kayak gini nih, ini yang salah apa, yang salah apa gitu kan. Jadi nanti biar bisa langsung diperbaiki gitu kan. Itu sangat praktis banget. Misalnya di sini kita mau kasih ini salah nih, langsung coret saja, atau kasih red kayak gini ya, red kurang tebel, ditebelin ya sudah, kita pilih size nya yang ada di sini nih, tinggal ya kayak gini nih, salah misalnya di sini nih gambarnya ini tidak sesuai nih, misalnya kayak gitu ya, tidak sesuai, coret. Nah seperti ini salah, terus ini salah, perbaiki. Nah seperti itu kan keren, cepet, dan ini nggak buang-buang kertas juga gitu ya teman-teman, nggak buang-buang kertas juga yang nggak perlu gitu ya. Jadi sekarang udah zamannya teknologi gitu ya, teknologi kayak gini, apalagi ini Chromebook juga murah banget. Nah sekarang ini juga kita bisa langsung ini teman-teman ya, kita save, jadi nanti langsung ini bisa kita kirimkan nih, langsung saja di save. Nah oke, jadi seperti itu bro. Oke, dan otomatis ketika kalian nanti buka lagi nih filenya bro, oke kalian buka lagi filenya, itu udah oret-oretan ya, tuh kan udah oret-oretan nih, oret-oretan kayak gini gitu ya, seperti itu bro, itu ya teman-teman. Oh ya tadi belum kita praktekkan untuk yang ini ya, jadi ada beberapa nih kita bisa highlight kayak gini ya. Nah kita bisa highlight ya kayak gini ya, nih bisa ganti warna, keren kan. Atau kita bisa menghapus nih, kita bisa menghapus. Nah yang tadi itu kita bisa hapus nih di sini, keren kan, keren gitu ya, kita bisa menghapusnya gitu kan teman-teman. Nah gini, wow, it's so very easy man. It's so very easy banget lah pokoknya teman-teman sekarang itu ya. Close, dan ini semua gratis ya, gratis, kalian nggak perlu bayar langganan atau apapun ya, gratis. Oke langsung aja di sini. Terus selanjutnya nih yang cek kalender ya, sudah. Jadi itu beberapa new fitur yang ada di 105 ya.
Kalau untuk beberapa fitur lainnya yang ada di 103 yang pernah kita bahas kemarin, nah di sini ya masih ada teman-teman ya, galeri, terus apa ya kemarin, screencast. Nah ini dia screencast, dan untuk yang lain-lainnya itu masih sama ya teman-teman ya, Chrome dan oke mulai. Kadang sih ada updatean yang baru gitu ya teman-teman, yang lain ya masih sama ya, sama kok. Nah dan di sini teman-teman kalau kalian lihat, ini itu kan aku sudah mengkoneksikan juga ke Bluetooth ya teman-teman ya, ke printer Bluetooth, tapi nggak bisa. Nah ini dia. Nah ini dia bro, jadi ini udah nyala ya teman-teman ya, ini kalian lihat ya, ini udah nyala teman-teman, dan nyatanya ini masih sama ya teman-teman, ini masih sama sesuai dengan pernyataan yang kemarin saya coba berikan pada teman-teman, yang saya temukan bahwa untuk Google untuk Chromebook ini dia memang untuk printer yang nggak bisa ya, masih belum bisa ya teman-teman ya, sedangkan untuk device lainnya yang tertera gitu ya itu bisa teman-teman, seperti itu gitu kan, itu. Dan ini nggak bisa teman-teman ya, di sini aku pairing juga nggak bisa, dia muncul sebentar hilang habis itu ya teman-teman, dan itu nggak kedeteksi kalau itu printer, seperti itu. Jadi kalau di Windows itu kayak kalian itu perlu install driver dulu agar bisa ya, jadi kalau misalnya kalian pakai Bluetooth dongle aja nggak akan bisa gitu, jadi kalian perlu install drivernya dulu bro. Nah seperti itu. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita di update 105 Chromebook. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di quiz search. Bye.